Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyada Rizka dengan NPM 2024-11081 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan UAS Jaringan Komputer, yaitu TKA 1 Activity 11.5.1. Di sini kita akan melakukan konfigurasi dasar pada perangkat yang sudah tersedia di sini, yaitu router dan switch. Di sini kita akan learning objektifnya itu configure Cisco router global configuration setting, lalu configure Cisco router password access, lalu configure Cisco router interface, lalu cara nge-save router configuration-nya, lalu configure Cisco switch-nya itu. Baiklah, sebelum masuk ke task 1, di sini kan ada addressing table. Di sini saya sudah menginputkan addressing table-nya. Ini dia. Dan ini sudah dibuat subnetnya dari 0 sampai juga 15, dan juga seluruh IP address mulai dari first host-nya, lalu last host dan broadcast, lalu subnet max-nya juga sudah ada. Lalu kita lanjut. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, maksimum number of usable subnet itu ada 16. Ada 16 subnet. Lalu number of usable host per subnetnya itu ada 14 host per subnet. Lanjut kita langsung ke task 1. Nah, kita lanjut ke task 1. Di sini step pertama itu kita untuk diminta untuk mengkonekkan seluruh perangkat di sini menggunakan kabel-kabel. Yang pertama itu kabel dari host 1 ini ke router, itu kita menggunakan kabel crossover. Lalu dari router ke switch itu kita menggunakan kabel straight. Lalu dari PC atau host 2 ke switch itu menggunakan kabel straight. Dan dari host 3 ke switch ini menggunakan kabel straight juga. Di sini setelah kita menghubungkan seluruh kabel-kabelnya, kita masuk ke step 2, yaitu buka PC-nya ini, lalu ke jangan lupa untuk menghidupkan PC-nya dulu. Kita ke desktop, terminal, oke. Setelah itu kita masuk ke router. Jangan lupa hidupin dulu. Lanjut kita ke Celi. Ini kita mulai memasukkan perintah-perintahnya. Buka menu dulu, lalu enable, configure terminal. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu kita buat hostname router 1. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya tuh 2 command untuk keluar dari privilege exit mode itu apa aja. Yang pertama itu ada disable, yang kedua itu ada exit. Lalu shortcut command untuk masuk ke mode privilege exit itu apa? Itu N aja. Lalu mode konfigurasi yang berbeda yang dapat dimasuki dan dikonfigur itu jelas ada banyak, tapi kita menggunakan configure terminal aja. Lalu di sini ada lanjut. Di sini ada disuruh menyebutkan 3 command. Ini soalnya
3 command apa saja yang dapat digunakan untuk keluar dari mode configure global, yaitu ada exit, ada N, dan juga CTRL-Z. Lalu shortcut command yang bisa digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi global itu ada conft, itu shortcutnya. Lalu bagaimana cara menghapus router hostname router? Itu caranya gini. No hostname, ini aja. Nah, terus daftar mode banner yang berbeda yang dapat dimasukkan itu ada exec, incoming, login, MOTD, from timeout, dan sleep PPP. Lanjut kita ke step 4. Ini kita disuruh masukkan command banner MOTD. Lalu masukkan perintah unauthorized access is prohibited and will be prosecuted. Lalu bintang-bintang, bentar, lalu ini agar. Lalu command untuk hapus MOTB banner itu tinggal no banner MOTD, itu commandnya. Lanjut, beres, sudah masukin task 1-nya beres, lanjut kita ke task 2. Nah, di task 2 ini kita akan mengcommand enable secret class. Nah, step 2-nya itu line console null, passwordnya Cisco, login, lalu exit. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana apa perintah untuk menghapus kata sandi konsol? Itu tinggal bikin line console 0, lalu no password dan no login, lalu exit. Kita lanjut ke step selanjutnya, itu menginputkan virtual line passwordnya. Line VTY 04, password Cisco, login, exit, lalu N. Nah, di sini setelah kita mengcommand exit, di sini prompt apa yang akan keluar?
Nah, promnya itu yang keluar itu router 1 configuration line ini. Nah, jika kita sudah mengetikkan N, maka prom router yang akan keluar itu router 1 tagar. Nah, lanjut. Ini task 2 sudah beres. Lanjut ke task 3. Di task 3 ini kita akan step satunya itu mengkonfigurasi router FA00. Configure terminal, lalu interface fast Ethernet 00. Lalu descript connection to host 1 with crossover cable. IP address-nya itu 198, ya kan? 198, oke. 198, 133, 219, 30, 255, 255, 255, 240. No shutdown, lalu exit. Nah, lanjut di step 2 kita akan configure router FA01. Lalu configure terminal, interface fast Ethernet 01. Description connection to switch with try through cable. Lalu IP address-nya itu 198, 133, 219, 46, lalu 255, 255, 255, 240. No shutdown, exit. Lanjut kita cek
Sebelum itu kita akan cek statusnya dulu. Ini show IP interface brief. Nah, dia sudah up. Lanjut kita ke host. Host 1, lalu IP configuration, kita masukkan IP address-nya 98.133.219.30. Kan. Oh, 17. 98 133 219 17. Lalu subnextnya ini 240. Default gateway-nya 198 133 219 30. Nah, lanjut kita cek ping-nya. Kita ping di command ping 198 133 219 30. Boom. Oke, berhasil ya. Nah, di task. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa perintah IS-Cisco yang digunakan untuk menampilkan atau memverifikasi status interface-nya itu, yaitu show IP interface brief tadi. Lalu command window apa yang digunakan untuk verifikasi konfigur komputer host, itu ipconfig. Lalu kabel LAN yang benar antara host 1 dan router itu adalah kabel crossover. Lanjut kita ke task 4. Nah, di task 4 sini kita akan meng-save router configuration filenya itu. Lalu pertama kita buka di router. Nah, kita langsung show start up config. Ini untuk melihat konfigurasi di NVRAM. Nah, karena ini belum is not present, berarti kita masukkan command untuk di konfigur di RAM-nya juga. Show running config. Nah, di sini ada pertanyaan. Disuruh tuliskan salah satu perintah shortcut yang digunakan untuk menampilkan isi NVRAM, yaitu sama tadi ada ini show startup config. Lalu seberapa besar sih file konfigurasinya itu, yaitu 873 byte. Nah, lalu kata sandi dari enable secret itu ialah class. Terus apakah MOTB yang saya masukkan tadi itu sudah benar? Iya, sudah benar.
Lalu apakah deskripsi interface yang Anda berisi informasi yang Anda masukkan sebelumnya? Ya, sudah benar. Nah, lanjut. Step 2-nya itu untuk menyimpan konfigurasi RAM ke NVRAM itu, maka komennya seperti ini. Copy running config startup config. Nah, udah beres. Nah, sudah. Setelah itu kita lanjut ke task 5. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu ya. Kita akan cek result. Apakah sudah? Oke. Kita lanjut ke task 5. Di task 5 ini kita akan masuk ke switch. Langsung ke Jelly-nya. Bentar. Kita ke PC. Sorry, di sini kita ada yang ketinggalan. Di sini kita lupa masukin kabel konsolnya. Dari sini ke sini. Tapi ini kita masukkan ke sini. Menghubungkan host 1 ke switch. Di sini kita ke PC 1, ke terminal, lalu oke. Nah, lanjut kita ke switch-nya ini, lalu ke Jelly. Jadi kita akan enable configure terminal, lalu hostname switch 1. Lalu kita masukkan MOTG bannernya itu banner MOTG. Nah, lanjut warning auto. Nah, lanjut kita ke step 4 itu enable Lalu kita akan masukkan virtual line pass-nya. Nah, kita akan menyimpan konfigurasinya si switch ini. Itu copy running config
config. Copy running config start op config. Hey, what's wrong with that? Oke, bentar. Buka sini aja dah. What's wrong with that? Copy yang dari ini aja. What's wrong with that ya? Oh, end dulu. Oke, udah. Di end dulu guys. Salah. Nah, lanjut. Kita akan menambahkan IP ke PC ini. Jangan lupa dihidupkan ya guys. IP-nya oke. 198.133 219.34. Ini 240. Ini 198.133 219.46. Nah, udah ini ke sini. Oke, jangan lupa hidupin guys. Lalu kita configure 198.133 219.35 ya. 35. Ini 240. Ini 198.133 219.46. Oke. Oh ya, cek ping guys. Ping 198.133.219.46. Oke, berhasil. Ini juga jangan lupa dicek pingnya. Ping 198.133 219.46. Oke, udah. Kita coba lihat, cek di sini. Oh, description. Oh, sini.
Untuk ke description ini ini nggak salah tadi apa ya, ini enable langsung saja interface pas internet 0/1, lalu description connection to switch with straight ini try through cable. Lanjut IP address-nya 192.168.133.219 itu 46 255 255 255 240. Lalu shutdown dan end. Nah, kita cek show IP interface brief. Oke. Kita cek lagi. Oke, masih salah guys. Oh, ini juga. Itu dulu ya. Di sini. Pak guys. Kita from lagi. Wait. What's wrong with that? Enable the interface pas Ethernet 1. Description connection to switch with straight through cable. IP address 198.163.219.46. 255 255 255 240. Lanjut shutdown lalu end.
oh ya belum di brief. Show interface. Show IP interface. Brief. Up. Check result. Loh, what's wrong with that? Apa ya? No. Oke. Interface description connection to switch with strict strike total cable copy aja. Up. Apa yang salah ini? Kita copy aja ya. Jadi copy tadi. Paste. Lalu IP address 198.
Oke. Check result. Oke, di sini udah berhasil semua, complete. Oke. Baiklah, kita lanjut ke PKA 2, UAS yang kedua, yaitu 4.6.1 Skill Integration Challenge Analyzing the Application and Transport Layer. Nah, di sini kita akan memperbaiki dan menguji topologi yang telah diberikan dan memahami bagaimana DNS, UDP, dan HTTP, dan satu lagi itu TCP bekerja bersama-sama saat seorang mengakses sebuah website menggunakan URL. Nah, di sini kita lanjut Oke, kita mulai dari di sini kita akan masuk ke sini sudah diberikan IP-nya. Lalu di sini tag 1 prepare test the topology. Di sini kita akan masuk ke bagian tag 1 tuh konfigurasi di R1 ISP. Nah, kita masuk masukkan password Cisco Ena Cisco, lanjut conft habis itu interface kosong ini IP address 192.168. lihat sini 168.254 dan 253 lanjut shutdown dan exit. Nah, kita masuk ke interface serialnya. Shutdown exit. Nah, lanjut kita masuk ke IP route.
root 172 10 so 5 n lalu copy running config start up config. Oke. Nah, kalau link serial itu masih merah, kita cek sisi DCE-nya. Cara ceknya show controllers serial 0/0. Nah, kalau ada tulisan DCE, lalu maka tambahkan opsi kebanyakan configure terminal interface serial 0, tambahin clock rate-nya sebesar 64.000. Lupa di enter. My bad. Interface serial ini baru, masukin clock rate 64.000. Shutdown to end. Nah, lanjut. Setelah ini kita lanjut ke R Central. Kita konfigurasi di R Central. Nah, G-scope. Nah, G-scope. Lanjut. Address 72 16 255 ya, 255 254 kosong lanjut, shutdown exit. Lanjut ke serial, ke interface serialnya.
row 92 68 254 0 255 255 255 0 10 10 10 10 10 10 oh yang 6. Nah, and git copy running config startup config. Oke. Nah, kalau sisi DCE ada di R2, maka akan kita tambahkan config terminal. Enter. Clock rate 64.000. No shutdown. End. Oh ya, note-nya itu clock rate ini tuh cuma dipasang di sisi kabel DCE. Jadi kalau misalkan sisi DCE-nya itu cuma ada di router 1, berarti di situ aja. Kalau di router 2, di router 2 aja, enggak di keduanya gitu. Nah, lanjut kita akan ke switch. Nah, di switch ini Cisco mana Cisco FT interface 91, lalu IP address 72 16 255 254. Salah. Salah cenah. 254 1 255 titik 0 lalu no shutdown and then exit. So IP default gateway 172 titik 16 255 254. Lanjut interface FA00 01 no shutdown exit. Lanjut interface FA02 no shutdown exit. Ini lanjut ya, di sini ada interface
interface VA 024. No shutdown. Aduh. Oke, di sini ada interface FA024, enter, no shutdown, lalu exit, and copy running config startup config. Oke. Nih, kalau port ke routernya itu berbeda, itu disesuaikan dengan port yang terhubung ke R2 sentral itu, biar koneksi router ke switchnya itu terlihat masuk dari FA024-nya. Nah, lanjut kita ke Eagle, ke servernya. Di sini kita ke desktop, IP configuration, IP-nya IP Eagle 192.168.254. Oh benar, syntaxnya benar. Ini 192, default gateway-nya 168.254.253. Oke, lanjut buka service, lalu DNS, namanya itu Eagle. Oke, Eagle server sample IP address-nya itu 192 Nah, di situ tambahi klik add, lalu buka HTTP. Nah, ini kita nyalakan. Nah, sudah itu kita masuk ke konfigurasi PC 1A. Nah, kita masuk ke IP configuration 72. Oke. 16.1.1. Nah, benar. 172 16 255 254. DNS servernya 192 168 254 254. Nah, udah, kita ke PCB, ke config lah. Oke, benar. Oke, yang di PC 1B juga udah. Nah,
Jadi kabel yang benar itu gunakan koneksi dari PC A dari PC 1A ke switch itu pakai kabel straight, dari PC 1B ke switch itu pakai kabel straight, dari dari R2 center dari R2 sentral maksudnya, itu ke switch itu pakai kabel straight. Lalu dari router 1 ke server Eagle-nya itu pakai kabel crossover. Lalu dari router 1 ke router 2 ini dia pakai kabel DCE atau kabel serial. Nah, lanjut kita ke teks koneksi. Kita akan dari PCI ini kita akan command prompt ping 172.16.255.254. Nah, lanjut ping lagi 10.10.10.5. Oke. Lanjut ping lagi 10.10.10.6. Kalau 5 lagi 6. Lanjut ping 192 254. Ping 192 168 254 253. Lanjut lagi ping 192 168 254 254. Nah, lanjut kita ping kita cek DNS-nya. Jadi ping Eagle server sample.com. Oke, udah. Kita lanjut ke task 2. Di sini disuruh explore how DNS, UDP, HTTP, dan TCP work together. Nah, di bagian sini kita hanya mengaktifkan 5 komponen ini aja. Lalu dari PCI ini kita buka web browsernya, ketikkan Eagle server example.com, lalu go. Nah, ini kita capture forward aja.
Nah, kita capture format sampai proses selesai. Oke, nah apabila sudah selesai, maka akan menampilkan seperti ini. Kan web browsernya tuh bakal keluar Eagle Server. Nah, jadi urutan kejadian yang muncul itu, jadi PC1A itu kan membutuhkan alamat IP dari Eagle. Jadi PC1A itu mengirim DNS ke query ke DNS ke oke. Nah, jadi kan urutan kejadiannya tuh yang bakal muncul tuh dari PC1A itu kan pasti membutuhkan alamat IP dari Eagle servernya. Jadi PC1A itu mengirim, yang kedua PC1A itu mengirim DNS query ke DNS server, yaitu 192.168.254.254. Lalu yang ketiga itu DNS itu menggunakan UDP. Terus yang keempat itu Eagle servernya itu membalas DNS reply berisi IP 192.168.254.254. Lalu yang kelima IP, setelah IP servernya itu diketahui PC1A itu membuka koneksi TCP ke server. Nah, lalu yang keenam itu TCP itu melakukan three-way atau three-way handshake. Itu pertama itu ada SYN, lalu SYN ACK dan ACK. Lalu setelah koneksi TCP itu terbentuk, PC1A itu akan mengirim HTTP request. Nah, yang ke-8 itu Eagle server itu membalas HTTP respon. Nah, yang terakhir itu halaman web tampil di browser PC1A. Oke. Itulah. Nah, jadi di sini ada untuk reflection, can you make a diagram? Membuat diagram urutan protokol saat membuat web. Jadi diagramnya itu kita akan membuat di sini. Pertama itu wait a minute. Jadi PC1A ini ke DNS server atau Eagle server. Kita buat lagi sini tabel. PC1A kita buat dulu di sini. Nah,
itu menambahkan teks. DNS query equal server. Com itu menggunakan UDP port 3. Oh, sini. Nah, di sini kita akan Ding, 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 ding. Tambahkan tulisan. Jadi isi satu ke koneksi. Ada TPC, ialah TPC SYN tadi. Lalu OTPC SYN ke 192.168 168 port 80. Nah, lanjut yang kedua itu TCP SYN ACK ke server, dari server. Lanjut TCP ACK dari PC. Upsi.
dihapus. Lanjut sini, di sini http get request. Respon. Nah, jadi seperti inilah alur diagram alur pembenaran. Jadi seperti inilah. Jadi seperti inilah diagram alurnya, alur pengiriman. Jadi inilah diagram urutan protokol saat membuka web dengan URL. Nah, hal yang di sini hal yang bisa menyebabkan gagal itu, yang pertama itu tentunya IP address-nya tuh yang salah. Misalnya IP address PC-nya tuh salah, lalu default gateway PC-nya itu juga salah, DNS servernya itu belum diisi, terus DNS service di server juga belum on, terus record Eagle servernya itu belum ditambahin example.com itu, lalu HTTP service-nya itu juga tadi kan belum on, terus routing antar routernya itu belum dibuat, terus interface routernya tuh masih shutdown, lalu yang ke-9 link serial antar routernya itu masih merah, dan kabel itu salah atau portnya tuh belum aktif. Nah, perbedaan dari DNS dan DNS, HTTP, UDP, dan TCP itu, kalau DNS itu kan digunakan untuk kalau DNS itu kan digunakan untuk mengubah nama domain jadi IP address. Nah, kalau HTTP itu digunakan untuk meminta atau menampilkan halaman web. Nah, kalau UDP itu digunakan untuk DNS karena ringan dan juga cepat. Lalu TCP itu digunakan HTTP karena lebih andal. Baiklah, kita cek result assessment. Udah semua. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.